Oke, halo marketers, balik lagi di modul email marketing. Oke, sebelumnya teman-teman udah belajar cara menulis email di marketing. Mohon maaf, itu cukup panjang karena harapan saya teman-teman biar paham bagaimana menulis email di marketing. Karena ada dua jenis ya. Tidak seperti kayak kita teman-teman bikin mungkin broadcast WA, dimana kalau mau ngirim WA ya dibikin materinya dulu di blast. Tidak seperti itu teman-teman. Di email marketing itu ada dua jenis secara umum ya. Tools itu tuh ada dua. Satu untuk email di broadcast dengan cara manual. Satu lagi email yang terkirim secara sequencing apa ya. Email autoresponder itu kan terkirim berdasarkan data atau leads masuk ke dalam list. Jadi ada dua jenis. Secara umum tools email marketing kayak gitu teman-teman. Gitu. Satu blast, satu broadcast, satu lagi autoresponder. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke modul personalisasi dalam email untuk meningkatkan relevansi. Personalisasi itu kayak apa sih Bang? Jadi saat kita mengirim email, nama si leads itu kita panggil teman-teman tanda kutip. Jadi nggak kayak halo terima kasih ya kamu udah daftar atau tertarik dengan ebook cara dropship yang sebelumnya kamu dapatkan di form yang kamu isi sebelumnya gitu. Nggak kamu lagi nih. Kita bisa memanggil nama orang tersebut di email kita teman-teman. Contoh ya. Oh ya saya lupa lagi buka Gmail dulu. Contohnya kayak apa ya? Contoh email yang saya kirim deh nih. Nah kayak gini teman-teman. Ini contoh email yang saya setup juga ya. Untuk teman-teman leads ya orang-orang yang tertarik dengan materi atau pembahasan tentang freelance meta ads. Itu salah satu mini course saya terbaru lah ya. Nah kayak gini teman-teman, padahal saat penulisan emailnya kan hi first name, teman masih ingat ya saat kita menulis email. Nah ini tulisannya kan kurang lebih kayak gini ya body email. Nah ini hi first name. Nah saat terkirim emailnya realnya tuh kayak gini teman-teman, hi Fadli admin, kayak gitu. Itu pertama, kita bisa memanggil data leads tersebut atau subscriber ya kita sebutnya, subscriber atau pelanggan di dalam email. Lalu teman-teman kedua, konten berdasarkan perilaku pelanggan. Jadi email yang kita kirim itu materi emailnya, isi emailnya ya itu sesuai dengan si leads di dalam segmen list yang udah kita bikin. Jadi maksudnya sebelumnya kita udah bikin list untuk orang-orang yang tertarik dengan ebook cara dropship kan ya. Nah, ke depan kita ingin melakukan edukasi, mengirim email edukasi tentang dropship. Yang dimana nanti ke depannya ini contoh kasus di ebook cara dropship ya. Teman-teman saat melakukan email marketing itu harus berpikir sedikit jauh ke depan, enggak jauh-jauh amat ya. Maksudnya kayak next step-nya apa nih? Orang setelah masuk list lead magnet ebook cara dropship ini, kira-kira next step-nya kita nawarin apa ya? Nah, kalau yang bagi saya yang kepikiran bagi saya ya, ini mungkin studi kasusnya bisa buat Bang Firdi juga ya. Orang udah tertarik dengan ebook cara dropship. Nah, nextnya kita mau ajarin nih orang buat belajar meta ads nih. Buat apa ya? Dropship, meta ads teman-teman. Jadi dengan memiliki skill meta ads, kita bisa dropship apapun barang, baik itu fisik dan sekarang juga ada dropship produk digital ya teman-teman. Antara dropship atau affiliate itu kurang lebih sama lah ya. Tapi dropship itu lebih cenderung ke produk fisik ya, walaupun tetap ada dropship produk digital. Nah, kedepannya orang-orang yang sudah masuk ke dalam list lead magnet ebook cara dropship ini, kita bisa kirimin edukasi terkait pentingnya skill meta ads. Agar apa? Agar orang ini bisa menjadi dropship, menjual barang dropship di meta ads. Kayak gitu teman-teman. Jadi pembahasan kita di email-email selanjutnya itu berhubungan dengan pentingnya meta ads untuk teman-teman yang masih atau sedang melakukan dropship, penjual dropship.
Kayak gitu. Jadi kontennya eh, berdasarkan berdasarkan minat dari orang-orang yang telah masuk ke dalam list lead magnet ebook cara dropship ini. Jadi kayak gitu ya. Itu menariknya teman-teman. Jadi kalau ini sih teman-teman akan kerasa kalau teman-teman sudah punya banyak banyak list. Kayak saya udah ratusan teman-teman. Ya ratusan itu juga maksudnya satu produk, satu jasa, satu kelas itu biasanya saya minimal punya tiga list, yaitu lead, daftar atau daftar atau order, sama bayar atau member. Jadi minimal 3 saya minimal banget 2 sih. Kadang setiap produk atau jasa atau e-course atau kelas itu saya buat juga list untuk leads. Jadi saya tidak jualan tapi edukasi terhadap satu topik tersebut. Nah itu saya namakan leads gitu teman-teman. Jadi kalau kita udah bisa segmentasi list itu, kita bisa mengirimkan konten email ya, itu berdasarkan minat dari orang-orang yang sudah masuk ke dalam list database tersebut. Entah ini list lead magnet, entah harusnya udah banyak list di sini ya. Ini kan untuk contoh ya, belum saya bikin ya. Oke, kalau gitu bikin aja ya list untuk kelas ngiklan itu teman-teman. Kelas Meta Ads lah barangkali ya. Kelas Meta Ads. Ingat terhadap satu produk atau jasa atau e-course atau kelas, buatlah satu grup list gitu ya teman-teman. Berarti ini daftar ya. Sorry, saya ikutin gaya saya yaitu leads ya. Lead kelas Meta Ads. Nah, bikin grouping listnya kelas Meta Ads gitu. Ingat kalau udah hijau berarti udah. Saya mungkin Fadli dari apa ya? Fadli Digital. Emailnya ini contoh aja. Ingat selalu centang yang mobile ini ya teman-teman, atau untuk WhatsApp ya. Kalau udah, biasanya teman-teman sebelum saya submit nih, saya akan copy ini dulu. Ini sedikit tips aja ya, ini kebiasaan aja. Karena kalau udah saya submit, data di sini, tulisan di sini akan hilang. Nah, biar saya nggak ngetik lagi, saya copy dulu. Ctrl A, copy, submit. Nah, dia hilang di sini ya. Nah, tinggal saya pastein aja nih, teman-teman. Nah, tinggal ganti depannya aja. Kalau lead, habis itu order atau daftar ya. Fadli Digital. Mobile udah otomatis kecentang. Ingat, di copy dulu lagi. Sebelum submit, ini untuk yang udah bayar lagi atau member. Daftar atau member ya. Nah, nextnya member, kelas Meta Ads, Fadli Digital, email pemiliknya ini. Udah submit. Ini tanda selesai udah hijau di sini ya. Nah, kalau gitu cek aja di luar, udah ke create belum 3 list baru. Nah, ini. Kelas Meta Ads, lead, daftar, member. Nah, ke depan teman-teman bisa nih setiap list ini kita bisa kirimin email yang berkaitan atau relevan terhadap terhadap segmen inilah gitu ya teman-teman. Misalnya kalau di lead ini biar kebayang ya, saya tunjukin teman-teman salah satu funneling. Funneling ya yang saya bikin dengan cukup serius ya. Itu saya ada program SEM namanya Sell with Email Marketing. Nah, ini ada 3, bahkan ada 4 malah ya. Ada 6 list untuk program SEM ini teman-teman. Satu adalah lead terhadap SEM. Lead itu adalah orang-orang yang saya ingin orang tersebut teredukasi atau mengedukasi orang-orang pentingnya email marketing. Nah, itu lead bagi saya. Nah, di sana tidak saya jualin sama sekali. Tapi memang menariknya saya arahin dulu ke waiting list teman-teman. Jadi kenapa saya arahin ke waiting list? Jadi ini tuh teman-teman program SEM ini tuh saya jual cukup pricey ya, jutaan gitu. Nah, tapi biar berjenjang gitu ya, biar orang nggak kaget langsung, kelasnya atau programnya jutaan nih, kok lumayan ya. Nah, saya tawarkan untuk daftar waiting list dulu aja, waiting list SEM. Tujuannya apa? Di daftar waiting list ini saya memberikan ini
penawaran harga khusus. Jadi orang-orang yang daftar waiting list SEM ini akan mendapatkan penawaran spesial harga khusus untuk join ke program SEM, teman-teman. Dimana itu kan jutaan. Dimana sebenarnya saya janjiin diskon 50% gitu, teman-teman. Itu gimmick aja, tapi di waiting list ini, teman-teman, saya hargain 50.000, tetapi yang didapatkan adalah 30, teman-teman. 29 30 sih. 30 email-email edukasi atau sebenarnya mindset atau pentingnya sebuah email marketing sih untuk orang yang daftar waiting list. Biar orang ini ternyata bila orang tujuannya ya, orang ini berpikiran ternyata email marketing sepenting itu ya. Nah, saya kirimin tuh semua email-email ini, teman-teman. Ini subjek emailnya ya. Subjek emailnya kebetulan masih dibuat baru setengah ya. Baru sampai sini. Ya lumayan soalnya. Ini juga cepatnya pakai ChatGPT kok, teman-teman. Ya manfaatkanlah teknologi yang ada ya, teman-teman. Jadi gitu, kita bisa mengirim konten email berdasarkan segmen list yang ada di dalam database tersebut. Gitu, teman-teman. Segmentasi audiens ini sama dengan teori di konten berdasarkan perilaku ini, teman-teman. Lalu otomasi terukur. Nah, otomasi terukur ini seperti ini persisnya, teman-teman. Kita setup di awal. Nah, ini akan terkirim secara beraturan melalui fitur email autoresponder. Gitu, teman-teman. Di sini sampai di sini aja materi personalisasi di dalam email untuk meningkatkan relevansi ya, teman-teman. Sebenarnya mah paling gampang kita ngirim email tuh bukan kamu, Anda, lu, gua, nggak gitu lagi, teman-teman. Kita bisa memanggil nama orang tersebut di dalam email. Nah, itu kan jadinya personal ya, nggak kayak broadcast, tapi ini lebih ke personal karena kita mengirim email per individu. Jadi setiap list yang di dalam email, setiap subscriber yang di dalam email list tersebut namanya kesebut saat kita ngirim email. Jadi seolah-olah nih orang kayak ini nih, nih Fadlia dari Akademi Market Mentoring ini ngirim email ke satu orang nih. Padahal mah enggak ya. Kita ngirimnya sekali aja, tapi dengan fitur personalisasi yang ada di marketing. Gitu, teman-teman. Nah, otomasi terukur ini akan lebih banyak dibahas di pembahasan ini kamu. Berarti ini udah ya, teman-teman. Bentar. Oke, ini udah. Di pembahasan sebentar, saya juga lupa man. Sales funnel. Oke, ini enggak. Di pembahasan email autoresponder, teman-teman. Saya perlu lihat database saya lagi. Ya, di modul automasi email marketing. Berarti di sini ya. Otomasi email marketing, mana dia ya? Nomor 5. Nah, di sini. Pokoknya ke depan, teman-teman, setelah bisa membuat email, teman-teman udah bikin list, ke depan kita akan membuat kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang kayak gini. Ini agak advance sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Semoga harapannya teman-teman bisa ini ya, melakukan penjualan secara terus-menerus ya. Syaratnya memang teman-teman harus memiliki setidaknya lebih dari satu produk atau jasa atau kelas sih sebenarnya ya, teman-teman. Agar kenapa? Biar ya teman-teman bisa melakukan email marketing secara maksimal, karena email marketing itu, teman-teman, kita memang bisa melakukan penjualan secara terus-menerus ya. Penjualan, ujungnya penjualan ya, tapi sebelumnya kita ada yang namanya nurture leads. Nurture tuh tulisannya nurture, memaintain list yang ada gitu, teman-teman. Oke, materi personalisasi dalam email untuk meningkatkan relevansi sampai di sini dulu aja. Jadi setelah ini kita akan bahas membuat email funnel yang efektif. Jadi funnel ini nanti akan ada hubungannya dengan database master funnel kayak gini ya, teman-teman. Itu dulu aja.
Saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.